Sudah diganti, bukan lagi PS, baru menggunakan nama Robi. Usai polisi menyebut Peggy Setiawan mengubah identitasnya menjadi Robi saat menjadi buronan dalam kasus Vina, sosok Robi pun angkat bicara membantah pernyataan polisi. Sosok Robi diketahui sebagai adik kandung dari Peggy Setiawan yang tinggal bersama Peggy di Bandung. Robi mengakui kakaknya sering menggunakan nama Robi sebagai nama gaul, tetapi tidak menggunakan untuk menutupi identitasnya. Robi juga membenarkan jika sang kakak berada bersama dirinya di Bandung saat Vina dibunuh. Robi ini adiknya siapa? Adiknya Peggy. Adiknya Peggy. Berarti yang Robi nama Peggy itu sebenarnya gimana sih, Mas? Katanya nama gaul sih. Oh, nama gaul. Sebenarnya itu nama Mas adiknya juga ya? Iya. Mungkin saja apakah Peggy di Bandung dipanggil Robi juga atau gimana itu? Ya kurang tahu. Hanya di bedeng aja atau gimana? Iya, hanya di bedeng aja. Waktu kejadian itu Peggy sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di bedeng di Bandung. Senada dengan pernyataan anaknya Robi, ayah Peggy juga datang muncul di Cirebon saat salah satu putrinya menjalani pemeriksaan polisi kemarin. Ini kemunculan ayah Peggy pertama kali usai namanya disebut polisi punya peran untuk membawa Peggy ke Bandung dan mengubah identitasnya. Ayah Peggy membantah dirinya sengaja mengubah identitas Peggy untuk menutupi anaknya yang dicari polisi sebagai buronan kasus Vina. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Jadi nggak ganti identitas ya Pak? Enggak. Jadi itu hanya nama samaran saja. Samaran sama panggilan. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Jadi nggak ganti identitas ya Pak? Enggak. Jadi itu hanya nama samaran saja. Samaran sama panggilan. Kemudian upaya Bapak Upaya Bapak untuk membantu Peggy Pak ini dalam proses hukum Pak? Ya supaya dibebaskan aja gitu. Enggak. Sementara salah satu teman Vina yang diduga kerasukan arwah Vina, Linda, juga mengaku tak mengenal Peggy dan 8 narapidana lain yang sudah divonis bersalah dalam kasus Vina. Linda menyebut dirinya tidak berada di lokasi saat kejadian dan sudah 6 bulan tidak berhubungan dengan Vina sebelum ia dibunuh. Kalau dengan Peggy kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama sekali. Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama Tidak tahu sama Keseluruhan sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. Saat ini polisi telah menetapkan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Polisi juga menghapus 2 nama DPO lainnya dan menyebut Peggy sebagai salah satu otak pembunuhan Vina. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk membahas peluang kesaksian dari rekan kerja dalam status hukum Peggy, sudah bersama kami kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, Mas Saiful Salim, dan juga Eva Ahyani, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Dan kami juga masih mencoba untuk bergabung di Kompas Petang, Bapak Rudi Irawan, ayah dari tersangka Peggy. Terima kasih Mas Saiful dan Mbak Eva sudah bergabung bersama kami. Mas Saiful, saat ini setelah melakukan konferensi pers siang tadi, keraguan-keraguan lain apa yang menyebutkan bahwa Peggy bukanlah pelaku dari pembunuhan? Iya, terkait dengan Peggy, sebenarnya kami tidak meragukan secara gamblang ya seperti itu. Jadi kami ini tetap berpacu pada kepolisian. Dalam hal ini adalah Polda Jabar. Kami telah mendengar langsung dan melihat langsung rilis yang disampaikan oleh Polda Jabar. Tentu kami berkeyakinan bahwa ini adalah Peggy yang sebenarnya, karena memang kami adalah kuasa hukum korban. Namun apabila Peggy yang bersangkutan itu adalah bukan pelaku tindak pidana, maka itu adalah tanggung jawab kepolisian. Namun hari ini menurut kami berdasarkan BAP di tingkat Polres bahkan sampai tingkat Polda, kami selalu meyakinkan bahwa Peggy yang ditangkap hari ini itu adalah Peggy yang sebenarnya. Kenapa? Karena semua tertuju pada Peggy tersebut gitu. Namun berdasarkan perkembangan hari ini yang kami dengar bahwa yang menjelaskan bahwa Peggy
sebenarnya itu hanya 1 orang. Dan yang 5 orang itu tidak mengakui bahwa itu adalah Peggy yang sebenarnya. Nah, namun kalau memang misalnya problemnya di situ, ya kita harus melihat keseriusan daripada kepolisian dong untuk bagaimana memfokuskan bahwa atau memberikan klarifikasi kepada publik bahwa ini Peggy yang sebenarnya ataupun bukan yang sebenarnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Lalu akankah melakukan upaya hukum setelah mengetahui ada BAP baru ini? Iya, tentu kami akan mengikuti proses dulu ya, karena kami juga tidak mau terburu-buru. Kenapa? Kami juga tidak mau seperti rekan-rekan polisi ataupun Polda Jabar yang kemudian menetapkan ini adalah Peggy dan kemudian mengatakan bahwa 2 pelaku itu tidak. Nah, kami tidak seperti itu. Kami pasti akan menunggu, menahan diri untuk sampai sebenar-benarnya ini nanti prosesnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke, sudah bergabung bersama kami Bapak Rudi Irawan, ayah dari Peggy. Pak Rudi, selamat sore. Oh, bersama dengan kuasa hukum dari ayah dari Peggy? Selamat sore. Oke, selamat sore Pak Rudi. Pak Rudi, setelah perkembangan dan juga konstruksi hukum hingga saat hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan ada upaya hukum? Oke, Pak Rudi. Ya. Iya, apa tanggapan Anda terkait dengan ada sejumlah pihak yang meragukan bahwa ini adalah Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina? Bagaimana respon dan tanggapan Anda? Yang tidak benar, Pak Rudi? Ya. Suara saya sudah cukup terdengar? Terdengar, Pak. Kalau Pak Rudinya belum bisa merespon, saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan keraguan. Bisa? Ya, ini dengan kuasa hukum ya? Ya. Dengan siapa, Bapak? Oh. Ya, maksud saya adalah saya kebetulan ingin mau menambahkan sedikit dari kuasa hukum Vina. Oke. Ya, terkait dengan tadi yang dipertanyakan apakah kami ragu atau tidak, tentu kami tidak ragu ya. Kenapa? Karena memang beberapa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Polda Jabar dalam hal ini melakukan investigasi secara ulang, dan memang di awal tahun 2016 itu Polda Jabar telah mengumpulkan bukti-bukti. Di antaranya yang pertama adalah STNK dan motor. Namun saat ini yang perlu harus dipertanyakannya adalah apakah motor tersebut ada atau tidak. Begitu. Jadi kami tidak ragu sebenarnya. Tentu kami akan bersyukur. Kenapa? Karena ini menuju pintu keadilan bagi Vina gitu, almarhumah. Okay. Namun pada prinsipnya kami juga akan pasti menunggu rilis yang berikut daripada Polda Jabar untuk memastikan bahwa apakah ini Peggy yang sebenarnya ataupun tidak sebenarnya. Makanya kami no comment sebenarnya kalau soal Peggy yang sebenarnya tidak. Baik, saya ke Mbak Eva Ahyani, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Mbak Eva, bagaimana Anda melihat dari perkembangan dan juga konstruksi hukum hingga saat ini, seakan kasus Vina ini semakin panjang? Sudah adakah titik terang menurut Anda? Audionya Mbak Eva? Ya, yang pertama catatan saya sebetulnya perkara ini kan sudah 8 tahun Mbak Cynthia. Ya, 8 tahun dalam pengertian bahwa ini tidak diproses ya selama 8 tahun. Artinya bukan berarti kemudian pembuktian menjadi lebih mudah, tetapi sesungguhnya pembuktian itu menjadi lebih sulit. Ya, orang sudah mulai lupa, kemudian juga banyak keraguan-raguan, termasuk status ya dari tadi Peggy yang sebenarnya atau tidak, pakai bahasanya Mas Saiful tadi ya, itu sebetulnya menjadikan kasus ini kalau buat saya tidak mudah untuk dibuktikan. Ya. Hanya memang paling tidak gitu ya, paling tidak penyidik harus benar-benar memastikan terhadap misalnya penetapan tersangka dari Peggy ini.
ya terhadap konteks adanya alat bukti yang cukup atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat tadi misalnya 1:5 gitu ya, Mas Saiful sempat mengatakan 1 yang mengatakan dia yang sebenarnya, 5 yang bukan. Kalau kita berkaca pada ketentuan pasal 188 KUHP saja tentang petunjuknya apakah dia yang sebenarnya atau tidak gitu ya, di cross check-kan itu. Oke. Ya, itu ini yang menjadi sebetulnya kalau buat saya, kalau dikatakan ada titik terang atau tidak, paling tidak langkah untuk mengarah kepada pembuktian yang on the track barangkali sudah dimulai. Tapi menurut Anda Tapi ini sudah on the bagaimana track belum? endingnya, gitu. Menurut Anda sudah on the track belum, Mbak Eva? Karena ini sudah menjadi perhatian dari banyak pihak. Baik, Ya. baik. Perhatian dari banyak pihak ini mendorong kita untuk barangkali transparansi dan akuntabilitas dari penegak hukum itu menjadi penting karena pasti disorot. Gitu. Mudah-mudahan dengan langkah itu sih menjadi on the track gitu ya. Oke. Dengan langkah itu menjadi on the track ya. Oke, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, kabarnya ada rekan-rekan dari Peggy yang bersedia untuk bersaksi bahwa saat itu, saat kejadian Peggy sedang bersama mereka. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Rudi? Baik, saya mungkin mewakili daripada Pak Rudi, saya satu kuasa hukum akan menyampaikan. Jadi menurut keterangan daripada saudara Rudi, jadi suatu kejadian pada saat itu tanggal 27 Agustus Soalan daripada peraduannya saudara Rudi, Peggy itu ada di Bandung, ada di Bandung saat itu. Karena ini bisa dibuktikan karena saat itu tanggal 27 Agustus itu hari Sabtu itu lagi pekerjaan proyek pembuatan rumah tinggal dari saudara Agus. Kebetulan hari Sabtu salah satu pegawainya nomor 9 Bandung atau Bondo itu pulang hari Sabtu jam 8 malam diantar sama Peggy dan sama Ibnu sama Rudi naik angkot untuk ke Cicahe, terminal Cicahe. Sampai angkot ke terminal Cicahe. Dari terminal Cicahe itu Bandung berangkat ke Cirebon itu pakai bus. Sedangkan Peggy, Ibnu dan Robi tinggal kembali ke BD. Oke, Pak Dedi, lalu alat bukti apa yang Anda siapkan untuk menguatkan statement ini?